Jangan kau ciptakan Allahmu sendiri. Ya, jangan kau ciptakan Allahmu sendiri. Makanya nggak heran banyak orang kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhannya Tuhan ciptaan dia sendiri. Yang dia berharap bisa memenuhi semua keinginannya dia sendiri. Nggak bisa. Ya, nggak urusan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu ya, bukan Tuhan ciptaanmu sendiri. Nanti kecewa. Anda akan kecewa dengan Tuhan ciptaanmu sendiri. Ya, wah, Tuhan kan harusnya begini, Tuhan kan harusnya begitu. Siapa bilang? Baca Alkitab, Tuhan itu tidak begitu. Ya, jangan ngatur-ngatur Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya, hari ini kita temanya adalah The Ten Commandments yang ketiga ya, perintah Allah yang ketiga. Jangan menyebut namanya dengan sembarangan ya. Saudaraku, sebetulnya tidak ada kata jangan ya di dalam bahasa Ibrani itu ya. Nah, tapi saya nanti susah menjelaskannya lama. Jadi kita pakai yang sederhana yaitu kata jangan. Nanti kapan-kapan kita belajar ya tentang kata jangan di dalam Alkitab ya. Menarik sekali ya. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar itu. Tapi hari ini kita belajar tentang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, dalam bacaan kita tadi 2 Tawaik 7 ayat 11 sampai 22 tadi ya, itu ada 3 poin. Itu adalah tiga-tiganya dari yang perintah yang pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, akulah Yehova yang melepaskanmu dari rumah perbudakan Mesir, yaitu Yesus Kristus. Akulah Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach yang melepaskan engkau dari perbudakan dosa. Ya, kemarin sore ada seorang anak muda yang namanya Dion, ya, dia punya tanya bagus sekali. Mengapa Tuhan ciptakan neraka? Oh, Tuhan tidak ciptakan neraka. Kita yang ciptakan neraka itu buat kita sendiri. Ya, kita yang ciptakan neraka itu buat kita sendiri. Ya, artinya karena kita tidak mau meninggalkan rumah perbudakan itu. Dan ketika kita mati di dalam perbudakan, itu kita bawa sampai kekal. Jadi, apakah yang dimaksud diperbudak? Jiwanya kita diperbudak. Jiwa kita lah diperbudak oleh hawa nafsu kita. Ya, ingat kata dosa pertama kali, kata hamartia atau kata katah atau hamartia dalam bahasa Yunani, katah dalam bahasa Ibrani. Pertama dikenakan kepada Kain. Mengapa? Karena Kain tidak bisa mengendalikan tesukahnya, hawa nafsunya. Ya, kendalikan tesukahmu. Ya, dosa sudah hamartia, sudah mengintip, atau dalam bahasanya sudah mau menerkam atau sudah akan menguasaimu. Ya, engkau harus berkuasa atas tesukahmu, kendalikan tesukahmu. Ya, karena orang tidak bisa mengendalikan tesukah hawa nafsunya, maka dia, hawa nafsu itu bukan cuma seks, cuma makan. Hawa nafsu itu ada iri, dengki, itu hawa nafsu. Kemarahan, ya, kesombongan, ya, termasuk capul juga ya, itu hawa nafsu. Ya, ketika Anda kepahitan, itu hawa nafsu. Ya, kepahitan itu hawa nafsu, kecewaan itu hawa nafsu. Jadi kalau Anda, saya mau jadi pastor, mau jadi romo selibat, ya, karena Anda putus cinta, Anda tidak beres. Itulah hawa nafsu. Wah, kelihatannya Anda mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebenarnya tidak. Anda lari menyembunyikan kepahitan itu. Dan itu akan mengejar engkau sampai nanti. Kekekalan. Jadi jangan pikir Anda sedang melakukan pekerjaan yang mulia itu, ya, sebagai biksu, sebagai bikuni, atau sebagai biarawan, biarawati, atau sebagai pendeta yang selibat. Tapi sebenarnya Anda sedang nggak beres hatimu. Dan kau tidak mau bereskan sama Tuhan. Oh, itu kau bawa mati itu. Dan hanya Tuhan Yesus yang membereskannya, yang sanggup membereskannya. Kemarin saya terangkan ya, bahwa psikiater hanya menyelaraskan dengan kehidupan modern ini, supaya kamu jangan aneh di dunia modern ini.
Psikiater, psikolog itu hanya membuat Anda normal. Sedangkan definisi normal zaman purba dengan zaman hari ini beda. Contohnya, zamannya Flintstone itu kalau mau berhubungan seks digebukin dulu. Zaman sekarang, Anda masuk penjara itu kalau mau berhubungan seks digebukin dulu. Ya, nggak boleh. Nah itu arti normal itu beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu yang namanya normal, senggol bacok. Zaman sekarang Anda senggol bacok, Anda psikopat. Padahal zaman dulu normal. Ya, zaman dulu dianggap normal. Nah, jadi normal itu beda. Nah, psikiater dan psikolog itu hanya membuat Anda menjadi normal untuk zaman itu, zamannya dia. Ya. Nah, itu begitu. Tetapi yang membereskan seluruh hawa nafsumu yang menguasai hidupmu itu Tuhan Yesus. Roh Kudus itu yang bisa membereskan. Makanya Paulus berkata, ikutilah Roh Kudus. Ya, kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau tidak akan dikuasai oleh hawa nafsumu. Gitu ya. Jadi bukan Anda menguasai hawa nafsu, salah. Anda harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya bisa menguasai hawa nafsu. Makanya Kain gagal. Kain tidak bisa menguasai hawa nafsunya sekalipun dia ada roh, tapi dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kain tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Padahal di saat itu Roh Kudus ada di dalam hidup manusia. Roh Kudus tinggalkan manusia ketika di Kejadian 6. Manusia tambah jahat. Tetapi zaman itu Kain tidak mau mengikuti, ya kan? Makanya Galatia 5 ayat 16 kata kalau engkau dipimpin oleh roh, otomatis kamu nggak akan ikut hawa nafsumu, nggak akan dipimpin oleh hawa nafsumu. Tapi engkau harus dipimpin oleh roh itu, ya. Makanya jangan heran banyak pendeta yang ketangkep berzina, pendeta yang hedonisme, yang hidupnya bermewah-mewah, ya, pendeta yang balapan sugih, pendeta yang berebutan kekuasaan. Wah, sampai lempar-lemparan batu, sampai tembak-tembakan, beneran. Karena dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus, dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Ya, jadi nggak jaminan, dan dia belum beres sama Tuhan. Ada hal yang belum beres dalam hidupnya. Dia nggak bisa pergi ke psikiater, bisanya kemana? Ya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan membersihkan tubuh jiwa rohmu itu. Ya, jadi itulah rumah perbudakan. Itu bagus sekali pertanyaan kemarin ya. Kalau jiwamu itu yang rusak itu kau bawa mati, yaitu sampai kekekalan itu, sampai kepada kekekalan. Tapi kalau jiwamu itu ditebus oleh darah Yesus, ya maka kau akan mulia, kau akan hidup di dalam taman Firdaus. Itu ya. Haleluya. Lalu yang kedua ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan kau ciptakan Allahmu sendiri. Ya, jangan kau ciptakan Allahmu sendiri. Makanya nggak heran banyak orang kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhannya Tuhan ciptaan dia sendiri. Yang dia berharap bisa memenuhi semua keinginannya dia sendiri. Nggak bisa. Ya, nggak urusan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu ya, bukan Tuhan ciptaanmu sendiri. Nanti kecewa. Anda akan kecewa dengan Tuhan ciptaanmu sendiri. Ya, wah Tuhan kan harusnya begini, Tuhan kan harusnya begitu. Siapa bilang? Baca Alkitab, Tuhan itu tidak begitu. Ya, jangan ngatur-ngatur Tuhan. Pernah ada anak muda itu ya, kamu kok pendeta begitu loh? Emang pendeta harusnya bagaimana? Ya harusnya begini, itu kan katamu, definisimu. Jangan, ya, jangan pernah bikin definisi sendiri, ya. Hamba Tuhan tuh harusnya begini, harusnya begitu. Siapa yang bilang? Hamba Tuhan tuh nggak boleh kamu mengatakan hal-hal yang buruk. Loh, Alkitab itu lebih ngeri lagi dari omongan saya. Bukan berarti Anda boleh ngomong seperti saya. Kalau Anda nggak disuruh Tuhan, ya nggak boleh. Kalau Anda disuruh Tuhan baru boleh. Tanggungannya itu hidup Anda, hati-hati. Kalau Anda nggak disuruh Tuhan, Anda berani-berani. Ya, bukan saya nakut-nakutin, bukan. Kita kembali kepada Alkitab, siapa yang mengatakan itu? Nah, jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Oh, berarti semua orang boleh dong kita ngomong seperti Pak Paulus? Nggak boleh. Kalau kamu nggak diberi karunia seperti saya, kedua, kamu sanggup nggak nanggung beban yang saya tanggung? Anda baru salah ngomong di YouTube aja Anda minta, tolong dihapus YouTube-nya, tolong dihapus YouTube-nya. Anda jangan coba-coba. Makanya saya bilang don't try this at home. Ya kan? Ada karunia-karunia khusus kepada orang-orang khusus.
Dan Tuhan memberikan roh keberanian itu. Makanya saya tidak suruh Anda seperti saya suruh Anda berani, tetapi bukan melakukan seperti yang saya lakukan, tetapi berani untuk bersuara. Bukan melakukan yang saya lakukan, beda ya. Hari-hari ini kita lagi terus itu ya, berjuang melawan keanehan-keanehan di dalam PGI. Bagaimana para ahli Taurat dan orang Farisi ini dicengkram dengan ketamakan dan keserakahan, ambisi politik dan kekuasaan. Itu harus kita lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi kita mau suarakan terus, karena itulah era keterbukaan, dan Alkitab mengajarkan kita keterbukaan. Makanya tadi balik lagi, ya hati-hati. Jangan menciptakan Tuhanmu sendiri, jangan menciptakan kebenaranmu sendiri. Ya, nanti ada lagi yang ngajarkan, kalau apa namanya, kalau cerai nggak boleh, wah Tuhan nggak adil dong. Siapa bilang? Anda baru hidup sekian lama, sudah ngomong Tuhan nggak adil gara-gara masalah perceraian. Ya kan? Anda nggak ngerti betapa zaman ini manusia itu udah ribuan tahun. Dan Tuhan ngerti busuk-busuknya manusia. Iblis juga ngerti. Iblis itu juga sudah ribuan tahun, dia ngerti juga busuk-busuknya manusia. Iblis itu menggunakan kebusukan manusia, Tuhan itu mengatasi kebusukan manusia. Didorong sama iblis. Anda diberi Tuhan ciptaan Anda sendiri. Iblis membuat Anda menciptakan Tuhan Anda sendiri, didorong, ya.